Program unggulan yang ditawarkan 3 pasangan bakal capres dan cawapres, kita tanyakan langsung ke Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama Langkun, serta Sekjen PAN Edi Suparno. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung. Untuk Prabowo Gibran nih Pak Edi, dana abadi pesantren menjadi sorotan sekarang karena tadi dijelaskan juga oleh Kementerian Keuangan bahwa sudah ada dana abadi pesantren itu sebagai bagian dari dana abadi pendidikan. Begitu juga dengan case untuk lansia. Lansia sudah tercover kok dengan program yang ada saat ini. Bagaimana jawaban soal itu? Gak ada yang baru artinya? Saya kira ada yang baru nanti dalam bentuk ada perhatian khusus karena saat ini KIS lansia meskipun sudah ada tetapi memang perlu ada pengkhususan karena masih banyak lansia itu yang masih belum menerima manfaat atau masih belum terjangkau oleh manfaat tersebut. Nah, begitu juga untuk pesantren. Begitu juga nanti yang baru yaitu adalah untuk startup. Jadi saya kira perlu penguatan. Yang diperlukan adalah penguatan dari program itu yang sekarang sudah ada. Jadi walaupun sudah ada, tetapi harus ada optimalisasi dari program-program tersebut. Nah, ditambah lagi yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai misalkan saja program untuk susu gratis, makan siang gratis di sekolah. Saya kira itu juga salah satu dari program unggulan kita dan itu merupakan sebuah program unggulan yang sudah kita hitung dari mana asal usul dananya karena banyak mengatakan wah programnya banyak, banyak program yang sifatnya populis, tetapi tidak ada dasar perhitungan dari mana dananya. Itu sudah kita lakukan dan itu salah satunya adalah dari pendirian Badan Penerima Negara. Dan dari Badan Penerima Negara itu, nah kita melakukan penguatan. Penguatan di mana? Di dalam penerima negaranya. Optimalisasi penerima negara. Contohnya? Contohnya, ya sekarang kita lihat bahwa tax ratio kita itu terendah di ASEAN. Perlu ada optimalisasi dari tax ratio. Tax dari pajak itu berarti ya? Dapat pajak. Jadi tax ratio-nya ditingkatkan, tax rate-nya kita turunkan. Nah ini untuk supaya ada imbal baliknya di situ. Dari mana caranya? Bagaimana caranya? Kita kuatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak itu dan itu bisa dilakukan melalui digitalisasi, bisa melakukan melalui otomatisasi. Jadi ini sangat penting dan jangan lupa peningkatan tax ratio itu sangat penting. Kita punya PDB diperkirakan kurang lebih untuk tahun 2023 itu 21.000 triliun. Meningkat 1% saja tax ratio kita itu sudah berapa besar? Sudah 210 triliun saja. Itu sangat besar. Ya, jadi maksud saya peningkatan tax ratio itu menjadi sesuatu hal yang kita perlu fokuskan karena kita sudah perlu hentikan upaya untuk menambah hutang. Kita genjot bagaimana peningkatan pendapatan negara itu bisa kita optimalisasi dan saya kira itu bukan mission impossible, bisa dilaksanakan. Aturan hukumnya sudah ada, payung hukumnya sudah ada, perlu ada penguatan di aturan-aturan turunannya. Dengan banyak program, salah satu sumber dana yang diandalkan adalah dari pajak, itu dari tim Prabowo Gibran ya. Kalau Anies Mohaimin ini, Bung Willy menjanjikan 15 juta lapangan kerja baru. Ini bagaimana mewujudkannya? Ya, tentu ini menjadi problem yang paling fundamental hari ini, di mana ada hampir dari semua lembaga survei ketika merilis temuan mereka, 82% itu problem yang paling fundamental yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini adalah lapangan kerja. Nah, tentu dalam perspektif ini kita harus melihat dua hal. Yang pertama, bagaimana membuka sentra-sentra industri baru. Tentu kekuatan kita kalau berkaca kepada apa yang menjadi competitive advantage kita dan tipologi masyarakat kita adalah UMKM. Nah, ketika kita berbicara UMKM, bagaimana kemudian di sini kita harus berbicara diversifikasi, ya. Tidak boleh ada monopoli. Ya. Ini yang kemudian menjadi catatan kita, bagaimana selama ini e-katalog itu sudah bagus ya, tapi kemudian bagaimana dalam proses itu tidak boleh ada monopoli. Di sini harus kemudian semua harus bisa hidup, lalu kemudian yang poin kedua adalah bagaimana sumber permodalan. Selama ini akses kepada perbankan sangat terbatas, sangat tidak menguntungkan, dan kemudian disinilah kemudian kenapa pinjol marah, kenapa tengkulak marah. Ini yang menjadi poin bagaimana political will dan komitmen kita dalam proses ini membuat
prosesnya ekonomi rente ini benar-benar harus kita koreksi. Ini kan juga spirit yang kemudian berlanjut dari reformasi. Jadi kita harus benar-benar menciptakan dari industrialisasi itu untuk kemudian terjadi. Kita nggak bisa lagi padat karya, tapi padat modal yang kemudian benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan yang fix. Nah, kita punya banyak competitive advantage. Misal dari sektor sawit saja, ketika kita membuat hilirisasi dalam proses ini, banyak produk turunan yang kemudian bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kita adalah bangsa yang memiliki dua kekuatan, bangsa agraris sekaligus bangsa yang maritim. Dua ini yang harus kita berdayakan secara optimal ya. Oke, jadi menguatkan UMKM supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih besar lagi, targetnya tadi 15 juta yang dijanjikan oleh Anies Mohaimin. Nah, Mas Thamad, kalau dari Ganjar Mahfud kan punya visi, punya misi mewujudkan satu desa, satu vaskes, satu keluarga, satu sarjana, satu desa, satu fasilitas olahraga. Mewujudkannya bagaimana? Terutama di daerah yang 3T tertinggal. Ya, tentu saja Mbak Cindy, sebelum kita bicara soal program yang mau dikerjakan, ada 3 fondasi yang kemudian kita perlu bangun. Yang pertama adalah soal digitalisasi birokrasi, yang kedua itu adalah terkait dengan pemberantasan korupsi, dan yang ketiga adalah soal ketersediaan anggaran. Nah, ini yang menurut saya menjadi 3 fondasi utama sebelum kita bicara soal pengerjaan programnya. Nah, tadi bicara soal bagaimana yang desa tertinggal dan lain sebagainya, tentu ada pada poin yang paling terakhir, bagaimana kemudian kita memiliki ketersediaan anggaran. Ini yang kita perlu genjot, tentu saja soal ekonomi kita maksimalkan, kemudian terkait dengan upaya-upaya tersebut, ada banyak langkah yang bisa kita lakukan, yang sudah pasti ada ekonomi unggul yang berdaya saing, gitu kita bicara soal bagaimana kemudian industri kita itu bisa dimaksimalkan, baik yang digital dan potensi-potensi lainnya. Termasuk misalnya soal lainnya juga terkait dengan maritim, kemudian soal kelautan, ini banyak sekali potensi-potensi yang kemudian belum digali dan belum dimaksimalkan sebagai penerimaan negara. Nah, ini kemudian kita sambungkan dengan program tadi ketersediaan. Nah, kalau kita bicara pendidikan soal sarjana, saya rasa platform 20% anggaran pendidikan itu saya rasa bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan, termasuk soal perlindungan sosial. Mbak Cindy, tadi siang kita juga sudah dengar apa yang Bu Sri Mulyani sampaikan sebagai Menteri Keuangan, ada 487 triliun untuk ngurusin soal perlindungan sosial. Jadi saya rasa optimalisasi anggaran yang sekarang ada itu juga sebetulnya bisa dimaksimalkan dan ditambah dengan yang lain-lain yang belum dimaksimalkan. Nah, yang lain-lain itu apa tuh Mas Abah? Kalau tadi kan dari Pak Edi, dari pajak akan dimaksimalkan. Nah, untuk anggaran untuk mewujudkan janji-janji itu bagaimana? Ya, tentu saja kan tadi ada percepatan pembangunan ekonomi ya. Terkait dengan hal ini kita bicara soal maksimal dari sisi maritim, kelautan ya, soal nelayan, kemudian yang lain-lain sektor di kelautan yang punya potensi besar itu yang kemudian kita maksimalkan. Begitu juga dengan industri yang sifatnya digitalisasi, ini juga menjadi hal yang kita maksimalkan ke depan, termasuk kita juga bicara soal UMKM dan lain-lain begitu ya. Jadi ada penguatan pada bidang tersebut. Baik, ini kan menyasar anak muda semua. Tadi kalau kita melihat ada beberapa program ditawarkan, misalnya dari Anies Mohaimin menyatakan akan ada kredit untuk bisnis anak muda, kemudian juga dari Gibran bisa memberikan kredit untuk startup. Nah, dari Ganjar Mahfud MD apa yang dijanjikan untuk kaum muda, untuk bisa merebut suara kaum muda? Ya, saya rasa juga sama ya, dalam program dan visi misi kita udah kita sampaikan di dalam dokumen begitu ya. Artinya kita juga akan memberikan soal pinjaman yang seluas-luasnya, kemudian juga memaksimalkan potensi-potensi yang ada, tentu ruang-ruangnya juga lebih besar. Termasuk misalnya pengaturan soal regulasi yang berpihak pada industri tersebut. Saat ini kalau kita bicara soal digitalisasi, kemudian kita bicara soal program-program yang berhubungan dengan e-commerce, kan itu juga belum banyak regulasi-regulasi yang mendukung hal tersebut. Kalau kemudian itu juga perlu diatur, yang kemudian isinya adalah berpihak pada industri tersebut. Jadi kita mulai dari regulasi, ketersediaan anggarannya, termasuk pola-pola yang kemudian regulasi ya dilakukan untuk kemudian hal tersebut bisa terwujud dengan baik. Baik, oke. Bung Willy, untuk kredit usaha kaum muda yang disampaikan Cak Imin, apa keunggulannya sebenarnya? Ya, Cindy, kalau kita rujuk
data-data itu milenial dan Gen Z ini merasakan betul apa yang menjadi kecemasan mereka karena kita akan mengalami bonus demografi yang signifikan. Maka kemudian yang paling mereka khawatirkan bagaimana mereka tidak jadi pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan itu menjadi sangat penting ya. Nah, tentu yang menjadi catatan kita, yang pertama kita harus tidak bisa berbicara hanya program yang karitatif dan hanya efek kejut ya atau efek wow. Ini bukan hanya pemilu, tapi ini bagaimana membangun negara dan masa depan Indonesia. Yang pertama adalah yang paling fundamental bagaimana meningkatkan human investment kita. Kita harus berbicara kekuatan kita di mana, yaitu misalnya vokasi. Kita punya kopi terbaik di dunia, tetapi kita tidak punya fakultas kopi dan vokasi kopi. Bayangkan mesin kopi aja kita nggak bisa produksi sendiri. Nah, disinilah Anies Muhaimin, orang-orang yang terbukti di dalam kepemimpinannya mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk fokus di sana. Yang kedua, selain kopi, sawit tadi yang saya bilang. Kita tidak punya fakultas sawit. Nah, di sini kita akan fokus di sana menaikkan kapasitas dan human investment kita, human development index kita untuk kemudian terjadi link and match antara dunia usaha dan kemudian bagaimana itu menyerap lapangan pekerjaan. Sehingga kita tidak hanya tukang ekspor semata-mata, tapi kita mampu membuat olahan dan industrinya dari hulu ke hilir. Baru kemudian dalam proses pemasarannya, di sini startup akan kita kembangkan. Bagaimana ini menjadi pola distribusi. Kita bisa belajar dari pandemi kemarin. Itu benar-benar autopilot. Siapa yang bergerak adalah para mereka Gojek atau motor yang kemudian menjadi jalur distribusi. Ini yang benar-benar harus kita kembangkan secara optimal. Baik, Bung Willy. Soal startup tadi juga disinggung oleh Gibran Rakabuming Raka kayak akan menjanjikan kredit startup milenial. Ini kan juga disorot karena dengan dinamika ekonomi dunia atau ekonomi global banyak juga startup yang tumbang nih, Pak Edi. Ya, kita melihat startup itu tidak hanya dalam konteks yang besar, yang luas saja ya. Startup itu tidak perlu membutuhkan modal yang besar. Kalau kita bicara startup itu di bidang UMKM atau IKM, industri kecil dan menengah, itu juga banyak startupnya. Memang banyak yang tidak mau membiayai startup, lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak membiayai startup karena memang dianggap risikonya itu lebih tinggi. Nah, jadi memang dibutuhkan lembaga khusus untuk bisa melakukan pembiayaan startup itu. Nah, ini salah satu dari program kita untuk kemudian mendirikan lembaga khusus untuk melakukan lebih banyak lagi pembiayaan terhadap startup. Tetapi kembali lagi menurut kami ya, meskipun program startup ada, terus kemudian untuk program untuk penguatan dana untuk lansia, pesantren dan lain-lain, tetapi memang pada akhirnya ekonomi itu digerakkan oleh apa? Ekonomi digerakkan oleh investasi. Kita hari ini mengandalkan ekonomi digerakkan oleh konsumsi. Nah, investasinya melalui apa? Nah, inilah yang sekarang akan kita kuatkan lagi dalam program Prabowo dan Gibran, di mana kemudian kita akan fokus kepada industrialisasi, hilirisasi. Nah, ini penting sekali. Termasuk juga bagaimana mengurangi beban negara. Apa beban negara yang sekarang paling berat? Yaitu impor terutama pangan, import energi. Nah, itu juga kita punya formula khusus untuk bisa mengurangi ketergantungan itu. Meningkatkan pendapatan, mengurangi beban negara. Itu salah satu formula kuat dari program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, janji-janji dan program-program inilah yang akan nanti disosialisasikan oleh masing-masing pasangan calon baca pres dan bacawa pres untuk bisa meraih suara, terutama ini anak muda ya, menjadi salah satu sasaran dari semua baca pres dan juga bacawa pres. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Mas Tama, terima kasih juga Mas Willy sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam berbagi pendapat dan pandangan soal program serta janji-janji masing-masing baca pres bacawa pres. Selamat malam.